Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun kalian berada, di rumah, di kantor, ataupun di jalan. Hari ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya menuju ke Parangkusumo, Cipuri. Jadi memang agenda saya saat itu kita mau ada larung di Parangkusumo, kita mau ziarah dan saya ada ruwet salah satu klien kami gitu ya. Jadi sebelum keberangkatan itu saya tuh memang kalau kita ingin menerima hal baik gitu ya, kita juga harus membersihkannya dengan wadah yang baik. Jadi sebelum saya berangkat itu saya puasa dulu. Saya puasa dan bukanya saya tidak makan nyawa untuk membersihkan semua. Itu biasa saya lakuin seperti itu. Dari zaman saya gadis juga itu saya lakuin itu ya. Nah, di malam terakhir itu setelah saya buka puasa, saya masuk kamar. Ya, kita melaksanakan ibadah gitu ya. Kita melaksanakan wirid ataupun zikir gitu ya, untuk mempersiapkan diri gitu kan, baca Al-Quran gitu. Kalau baca Al-Quran mah bukannya sebuah pilihan gitu ya, memang udah wajiban. Nah setelah itu tuh saya ngerasa kok ada yang mau hadir nih, gitu kan, yang hadir tuh goib maksudnya. Padahal malam itu masih jam 9 malam. Biasanya kan hadirnya malam ya. Kok ya tumben-tumbenan jam segitu tuh kalau menurut spiritual tuh ya masih sore. Kok mau hadir jam 9 malam? Akhirnya hadir gitu ya. Nah pas saat hadir, saya izin, saya bilang saya mau berangkat gitu ya. Saya mau berangkat ke Parangkusumo Cipuri. Saya ceritain hajat saya ke sana ingin apa gitu kan ya. Saya izin ya, semoga diberikan atas kuasa Allah diberikan kemudahan, kelancaran gitu, dan kesehatan. Alhamdulillah dapat izin gitu kan. Nah udah setelah itu selesai semua, malamnya saya tuh tidur nggak malam, jadi tidur gitu kan. Malamnya saya mimpi. Di mimpi itu jadi saya mimpinya itu saya naik di atas bukit besar, bukit tinggi banget, pokoknya bukit itu paling tertinggi lah. Nah posisinya itu saya lagi jalan sendirian, gak ada siapapun selain hanya diri saya. Ketika saya jalan, kok mata saya tuh kayak ada yang nyuruh untuk lihat ke langit. Ketika saya nengok ke atas gitu ya, saya ngeliat ke langit, ada seekor naga. Naganya itu warna hijau emas, itu lagi natap ke saya dengan muka yang menurut saya itu ramah sekali ya, natap ke saya. Terus akhirnya saya di mimpi itu tuh saya ngucapin salam gitu ya, dan karena di hati saya memang persiapannya sedemikian rupa untuk berangkat ke sana, saya ngucapin salam, lalu saya bilang saya mau berangkat. Ya, saya mau berangkat ke Parangkusumo Cipuri. Udah itu akhirnya beliau itu kayak menyampaikan ya ditunggu gitu. Nah, udah saya itu mimpinya tuh cuma itu yang bertemu dengan beliau. Nah, besok paginya saya berangkatlah ke bandara. Saya berangkat ke bandara gitu kan ya. Ketika saya meninggalkan rumah saya gitu ya, saya dapat kabar dari rumah bahwa di daerah rumah saya itu gelap, hujan, angin. Nah keluarga ini khawatir, sedangkan saya hari itu harus terbang kan. Saya bilang di bandara Jakarta Airport cuaca terang, aman, nggak ada mendung, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, alhamdulillah gitu. Saya bilang alhamdulillah cuaca mendukung gitu ya. Nah terus sampai di Jogja juga sama, udara terang gitu ya, nggak ada apa hujan sama sekali gitu kan ya, langit juga terang gitu. Nah sampai saya di Yogyakarta, saya nginep dulu di hotel apa nggak jauh dari bandara. Saya nginep dulu di hotel situ gitu kan. Nah malamnya itu saya mengadakan sholat
Saya zikir, saya wirid dulu gitu ya. Saya mau make surein lagi nih bahwa besok pagi saya mau pergi. Besok pagi saya mau jalan. Itu ke Parangkusumo. Nah, saat itu alhamdulillah qadarullahnya ada energi yang masuk ke dalam diri saya gitu ya. Membuat saya ngerasa yakin saya pergi besok. Besok pergilah kita. Pergi gitu ya. Nah, kita ini kan berangkat dengan beberapa rombongan dalam beda kota. Kita mau persiapin bunga, kita mau persiapin buah-buahan. Kita nggak mungkin bawa dari kota kita masing-masing. Akhirnya kita ngambil keputusan kita belanja di Yogyakarta. Kita cari tuh yang namanya buah dan bunga yang kita untuk larung ya. Nah, kan kalau teman-teman yang udah pernah ke Parangkusumo itu kan udah posisinya udah di pinggir Yogyakarta, bukan di kotanya kan. Ketika jalan itu kita kan tahu lah itu susah sekali nyari pasar kalau udah ke arah sana. Nah, karena kita berangkatnya udah agak siang, nggak pagi-pagi banget gitu ya, karena kita breakfast dulu ya, sarapan di hotel dulu. Di situ tuh yang namanya bunga udah nggak ada, karena kalau bunga tuh pagi banget. Nah, buah juga udah nggak ada gitu kan. Jadi hanya pasar-pasar ya biasa aja. Nah, qadarullahnya, alhamdulillahnya kita bertemu oleh seorang ibu sepuh. Kenapa saya bilang ibu sepuh? Karena memang usianya udah tua sekali. Saya bertemu dengan beliau, alhamdulillah, beliau kebantu saya. Beliau bilang gini, ya udah yuk ibu antar untuk beli bunga. Karena kalau kita sendiri nyari nggak bakal ketemu, karena kondisinya tuh udah jauh sekali dengan tengah kota gitu kan. Akhirnya beliau dengan naik motornya nganterin kita gitu kan, nganterin yang saya perlukan tuh bunga apa saja. Alhamdulillah dapat tuh bunganya komplit semua gitu kan. Akhirnya ya udah, berarti kita tinggal cari buah. Nah, buah yang wajib yang harus ada itu adalah buah apel dan buah orange, buah jeruk. Karena dua buah itu adalah buah yang kesukaannya Ibu Ratu. Ibu Ratu Pramestisari Kencana Sari, ya. Jadi itu buah, menurut saya itu buah yang wajib ada. Nah, saat itu diantar lagi nih sama ibu. Diantar lagi, ya Allah, ibu kok baik banget gitu kan ya. Segitu telatennya beliau nganterin kita satu-satu gitu ya. Nah, akhirnya ketemu tuh buahnya, buah apel dan buah jeruk. Aduh, kita seneng banget saat itu ya. Udah ketemu semua gitu kan, terkumpul semua segala kebutuhan untuk kita ngelarung gitu ya. Udah, jadi udah beres semua gitu. Ya udah, akhirnya kita pamit sama si ibu. Dan si ibu itu bilang, kan kita kan pamit nih kepada beliau, ya kita kan pengen ngasih sesuatu lah buat si ibu ya. Tapi si ibu itu nolak. Dia cuma bilang gini, biar sama-sama berkah, biar saya dapat juga keberkahannya. Beliau bilang gitu, biar segala hajatnya juga lancar semuanya. Intinya tuh beliau tuh senang bisa ikut serta membantu kita. Kan kalau kita pikir logika kan bingung gitu kan ya. Ya Allah gitu kan. Kok ada aja ketemu orang di tempat yang menurut kita tuh sepi dan nggak mungkin lah ada yang mau nganterin kita gitu ya, karena pasti kan posisinya jauh, karena posisi kita bukan di tengah kota. Ini dengan dia ikhlasnya dia mau nganterin gitu loh, cuman dia pengen ikut serta agar mendapatkan keberkahan juga. Masya Allah ya, itu kan kita jarang bertemu dengan orang-orang seperti itu gitu loh. Nah, akhirnya tetap nih kita paksa ini untuk ibu, kita beri sesuatu buat ibu. Tadi nggak mau, nolak terus. Akhirnya ibu itu kita paksa terima. Kita bilang, Bu, ini bukan buat ibu tapi buat anak ibu gitu kan. Akhirnya dia mau, ketika dibilang ini buat anak ibu, dia mau terima. Nah, udah kita jalan nih, kita teruskan perjalanan kita menuju Cipuri dan menuju Parangkusumo. Jalan gitu ya. Aman, kondisi aman, cuaca aman, lancar. Wah, pokoknya nikmat banget perjalanan hari itu. Nah, ketika lagi dalam perjalanan nih, kita lagi makan apa nih, kerupuk kulit, nyemil di mobil gitu ya. Tiba-tiba ada yang teriak, Joko Kendil gitu kan. Mungkin kalau teman-teman tahu siapa sosok Joko Kendil, bisa lihat di Google.
siapa Joko Kendil itu. Jadi beliau itu adalah wali musyafir, wali Allah yang musyafir. Jadi dia itu ya hidupnya udah di jalan antara kota aja. Dan jalannya itu tuh cepat sekali, kan beritanya seperti itu. Jalannya tuh cepat sekali, kayak terbang, kayak setengah terbang, kayak gitu kan. Nah, saat itu saya dengar berita. Tapi saya ingat dengan omongan saya. Jauh sebelum saya bertemu dengan Joko Kendil kemarin di Yogyakarta, ketika beliau ada di berita, saya sempat bilang, saya ingin bertemu dengan Joko Kendil. Saya ingin memberikan sesuatu kepada Joko Kendil. Malah saya sampai mau ngejar Joko Kendil, tapi akhirnya dicegat. Karena apa? Khawatir kalau sampai di sana ternyata Joko Kendil udah nggak ada. Karena kan beliau nggak menggunakan media sosial, beliau nggak menggunakan handphone. Jadi takutnya selisih jalan. Tapi saya bilang gini, tapi suatu saat saya harus bertemu dengan Joko Kendil. Entah kenapa ada rasa keyakinan di hati seperti itu. Qadrallahnya, saya bertemu dalam perjalanan saya menuju ke Cipuri Parangkusumo. Saya bertemu dengan beliau. Jadi ini Joko Kendil jalan. Terus mobil saya ngelewatin, kita muter balik dong. Kita muter balik gitu ya. Saya segitu excitingnya gitu ya. Lebih dari exciting saya kita bertemu dengan artis yang kita sukai gitu ya. Saya langsung turun dari mobil gitu ya. Pas saya turun dari mobil, beliau itu langsung ngedoain. Langsung berdoa beliau berdoa gitu, ya Allah, alhamdulillah, doanya bagus sekali. Dari doa dengan bahasa Arab sampai dengan berdoa dengan bahasa Indonesia, beliau mendoakan semua gitu kan. Masya Allah, doanya bagus sekali, kita bersyukur banget gitu ya. Nah, setelah dari pertemuan itu kan niat saya kan tadi kan saya ingin memberi sesuatu ke buat Joko Kendil. Akhirnya saya lakukan hajat itu, saya beri Joko Kendil. Terus alhamdulillah diterima oleh beliau. Saya senang banget, emang itu keinginan saya kan bertemu dengan beliau. Nah, terus saya cerita, kami pingin ke ini ya, pengen ke mana? Cipuri, pengen ke Parangkusumo, saya bilang gitu kan. Terus langsung beliau doa lagi, ngedoain kita semua karena dengar kita mau berangkat ke Cipuri, ke Parangkusumo. Langsung beliau doain lagi, doain semua segala macam, panjang doanya gitu kan. Dan beliau ingin melanjutkan perjalanan lagi. Nah, itu saya saksi, saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri betapa beliau jalannya tuh kayak mincik. Jadi mincik itu setengah lari, setengah jalan. Jadi kayak mincik itu adalah tuh kayak setengah terbang. Bener kalau yang dibilang beritanya jalannya kayak terbang, itu bener. Jalannya tuh kayak bukan manusia umum, tep, itu nggak kayak gitu. Jalannya tuh itu cepat sekali jalannya. Dan beliau itu tidak pakai sendal, tidak pakai alas kaki, tidak. Beliau dengan menggunakan tongkatnya. Nanti ada di fotonya ya. Saya lampirkan di YouTube saya. Nah, setelah dari itu kita lanjutkan perjalanan lagi nih langsung. Wah, dengan hati yang udah excited dengan gembira, saya bilang terima kasih ya Allah. Saya ngerasa ada ridhonya Allah yang hadir karena segala sesuatunya di luar logika, di luar ekspektasi, semua kita di jalan ditemukan dengan hal-hal yang kita bersyukur, Masya Allah, tabarakallah gitu lah ya. Indah banget itu, benar-benar perjalanan itu. Nah, akhirnya sampailah kita di Cipuri. Nah, ketika sampai di Cipuri, yang perempuan nggak turun nih. Yang laki-laki turun, yang laki-laki duluan turun untuk memastikan bahwa Cipuri itu, jadi Cipuri itu kalau teman-teman yang belum pernah ke sana itu bentuknya ya memang kayak setengah istana gitu. Nah, jadi ada gerbangnya. Nah, itu gerbangnya itu suka dikunci gitu. Nah, kita berangkat itu tidak ada perencanaan dari kota kita agar gerbangnya itu dibuka. Ya kita gimana Allah aja sampai di sana. Itu tujuan kami. Pas sampai di sana, alhamdulillah gerbangnya dibuka. Coba bayangin. Ya sudah, berarti kan ini rezeki ya, rezeki kita. Langsung saya tuh ganti baju, yang perempuan ganti baju pakai kebaya gitu kan. Nah, kenapa pakai kebaya? Karena saya ingin menghormati. Kita mau berhadapan dengan yang menurut saya tuh sangat mencintai beliau, ya Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari. Jadi bagaimana sebaik mungkin kita berpakaian gitu ya. Sebagaimana sebaik mungkin kita berhadapan dengan beliau gitu ya. Nah, malah hari itu saya memakai kebaya warna hijau. Udah selesai, semua berangkat.
berangkatlah kita ke Istana Cipuri. Kita sebelum gerbangnya kita mengucapkan salam dulu ya. Kita kirim Al-Fatihah buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dari itu kita masuk ke dalam Cipuri. Nah, di Cipuri itu teman-teman, itu napak tilas. Di sana terdapat dua batu. Pertama batu besar, kedua batu kecil. Batu besar itu tempat yang penembahan Senopati Mataram atau Raden Bagus Sutawijaya, ya. Nah, yang batu kecil itu adalah tempat Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kidul. Jadi ceritanya, kalau teman-teman lihat sekarang itu hanya hamparan pasir, zaman dulunya air laut itu posisinya sampai di titik batu Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari. Jadi pada era sekarang laut menyusut ke belakang. Nah dulu laut itu sampai ke depan, sampai di titik batu antara dua batu tersebut. Nah, ketika yang penembahan Senopati sedang betapa, ya masih muda tuh beliau, hadirlah sosok Ratu Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Ratu Kidul. Beliau hadir, beliau suka dengan keteguhannya yang penembahan Senopati. Beliau suka dengan ketampanannya yang penembahan Senopati. Dengan keteguhannya, dengan hatinya gitu ya. Jadi itulah yang membuat beliau itu hadir di petapaannya yang penembahan Senopati. Ditanyalah apa maksud dan tujuannya gitu ya. Nah akhirnya terjadilah dialog antara Ibunda Kanjeng Ratu dengan yang penembahan Senopati. Tapi kalau untuk yang satu ini saya akan ceritakan di podcast selanjutnya. Oke. Nah, saya ceritakan dulu karena ceritanya belum selesai. Lalu saya di dalam Cipuri itu saya melakukan tawasul. Ya. Kita kirim kepada Pak Nabi Muhammad, kita kirim ke para malaikat Allah, kepada para leluhur semua kita melaksanakan tawasul. Setelah itu semua gitu ya. Kalau teman-teman lihat kenapa kok Teteh Feni itu kok menabur bunga di batu? Kok gambaran sepertinya mensujuti sebuah batu? Nggak gitu teman-teman. Jadi di sana pernah adanya sejarah teman-teman, pernah adanya napak tilas teman-teman, dan kita menghargai itu semua. Bunga yang kita lemparkan itu adalah simbolik bahwa kita mengagumi, kita mencintai beliau-beliau yang pernah ada di situ, dan kita mencintai sejarah. Itu adalah filosofinya. Oke. Nah, selesai dari itu semua, teman-teman, saya melakukan meditasi lagi di sana. Make surein untuk yang terakhir karena kita udah mau detik-detik menuju Parangkusumo. Saya meditasi kembali. Diizinkankah untuk kami melaksanakan larung? Diizinkan atau tidak? Saya untuk meruat beberapa ada yang hadir di sana, gitu ya. Klien atau pasien diizinkan tidak, dan alhamdulillah diizinkan, namun memang ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Kalau untuk yang laki-laki seyogianya berpakaian keruhanian, karena yang hadir adalah seorang muslim, jadi untuk laki-laki pakai sarung, pakai baju koko atau pakai peci. Ya, nah untuk yang perempuan itu pakai kebaya, ya. Nah, saya tanya, ibu, saya datang ke sini pakai kebaya hijau, ibu izinin atau tidak? Kalau ibu tidak mengizinkan, saya ada kebaya lagi di dalam mobil, saya bilang gitu. Alhamdulillah justru ibu mengizinkan saya untuk pakai kebaya warna hijau. Jadi kalau teman-teman udah pernah lihat YouTube saya, sebelumnya saya pakai kebaya warna ungu. Itu di Pelabuhan Ratu. Nah, alhamdulillah hari itu saya diizinkan untuk pakai kebaya warna hijau. Sudah beres semua, tapi tidak boleh pakai kacamata hitam. Tidak boleh pakai sendal. Tapi untuk menuju ke sananya tidak apa-apa. Maksudnya ketika sedang melarung itu tidak boleh pakai sendal. Jadi kita benar-benar tidak beralaskan kaki gitu ya, benar-benar natural gitu. Nah, udah akhirnya udah beres semua, kita menuju lah. Tunggu, sebelum itu ada sosok yang hadir di sana. Saya bilang ini sosok kok tampan ya, laki-laki. Ya kalau tampan pasti laki-laki ya.
Dan beliau memperkenalkan diri bahwa beliau itu adalah Eyang Penembahan Senopati Mataram. Wah, saya senang banget. Saya nggak pernah nyangka bisa bertemu dan berdialog dengan beliau. Nggak pernah nyangka. Dan nggak berharap karena ya saya sangat menghormati sosok itu. Tapi di sana ya karena ada tempat sejarah beliau ya, saya bertemu dengan beliau. Nah, di sana saya disuruh siapkan kelapa hijau sama 3 butir ayam kampung. Karena memang kan tujuannya saya mau ngeruat juga. Kan kalau dipikir itu kan kelapa hijau, kita kan orang pendatang. Karena sepanjang jalan itu tidak ada kita nemukan toko kelapa yang jual kelapa. Ya, apalagi jual telur ayam kampung. Kalau teman-teman yang sudah menuju ke sana kan pasti tahu dong perjalanan ke sana itu seperti apa desanya, seperti itu ya. Lah, saya bingung tapi di antara kebingungan 30% bingung, 70-nya yakin sama Allah. Saya coba tanya kepada juru kunci, akhirnya juru kunci cari, nggak sampai 10 menit, teman-teman, ada kelapa hijau, ada ayam kampung. Di situ kami makin yakin, alhamdulillah qadarullahnya Allah memberikan restu. Yuk kita pergi. Sebelum sore. Bayangin teman-teman. Waktu hari itu terasa lama. Padahal dari hotel yang di dekat bandara menuju Parangkusumo itu lumayan jauh dan kita termakan waktu untuk mempersiapkan larung. Cari tadi itu buah, bunga dan sebagainya. Tapi entah mengapa hari ini terasa lama. Kita semua sampainya pas pada jamnya. Selesai dari Cipuri, kita jalan tuh teman-teman. Kenapa saya ngambil di daerah situ? Karena di situ adalah satu titik keraton Ibu Ratu dari Keraton Merapi, Keraton Cipuri, sampai dengan Keraton Parangkusumo. Itu satu titik teman-teman. Nah, untuk teman-teman ketahui, ketika saya sampai ke Yogyakarta, saya tawasul dulu, saya kirim Al-Fatihah dulu kepada para leluhur yang berada di Gunung Merapi, saya sapa Eyang Sekar Kedaton, saya sapa yang Megantoro yang mengatur awan di daerah Yogyakarta, saya sapa Eyang Sapu Angin, saya sapa Eyang Sapu Jagat, saya sapa semua beliau-beliau bahwa saya memperkenalkan diri bahwa saya hadir di kota Yogyakarta dan saya mengirim Al-Fatihah buat beliau semua dengan harapan Gunung Merapi tidak akan meletus. Ya kalau goyang-goyang dikit tidak apa-apa ya, itu tapi jangan sampai meletus. Karena apa? Saya bilang saya mencintai Yogyakarta, saya menyukai dan mencintai tanah Jawa dan saya akan kembali lagi ke Yogyakarta. Itu yang saya bilang. Saya suka sekali gudeg Jogja. Jadi sedih saya nanti kalau misalnya ada bencana di Jogja, nanti saya nggak bisa makan gudeg Yujum. Jadi salah satunya itu gitu loh ya. Nah terus saya tawasul tuh. Saya ngambil titik itu karena apa tadi? Titik keraton Merapi, titik keraton Cipuri, titik keraton Parangkusumo, itu satu alur. Dan dijaga oleh sosok raksasa, beliau adalah abdi kinarsinya Eyang Penambahan Senopati. Saking setianya beliau kepada Eyang Penambahan Senopati, akhirnya diberikan keberkahan oleh Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari berupa telur. Telur itu dikasih kepada abdi kinarsi tersebut, kepada Eyang juru taman, karena beliau juga menjaga Gunung Merapi. Ketika beliau makan telur tersebut, beliau berubah wujud menjadi seorang raksasa yang menjaga titik Merapi dengan titik selatan. Nah, saat itu di situ saya berada di tengah-tengahnya. Di Cipuri itu di tengah-tengahnya antara Merapi dan antara titik selatan Parangkusumo. Lalu saya mengucapkan buat Eyang Penambahan Senopati tersebut dan Eyang raksasa tersebut mengirimkan Al-Fatihah. Ya.
Selesai dari itu semua, kita menuju ke laut. Alhamdulillah sampai di laut gitu ya. Perjalanan kan pasir harusnya panas ya, namanya di laut. Tapi kita nggak ngerasain panas gitu ya. Apa perasaan saya aja, tapi alhamdulillah karena kan kita lepas sendal semua. Pas menuju ke lautnya sih masih pakai sendal ya. Pas udah di tengah-tengah, sendal kita lepas jauh dari pesisir pantai, kita menuju ke laut. Nah, sampai di sana kita ucapkan salam terlebih dahulu. Dan qadarullahnya yang hadir hari itu banyak dan bagus-bagus. Pertama yang saya lihat itu adalah naga gini. Naga gini itu kan emang udah eksis dari kawal saya mau berangkat. Naga gini adalah seekor naga yang menjaga Lautan Selatan. Itu kan pertama kan hadir dalam mimpi. Terus, saya belum cerita ya. Hadir di hotel tapi di langit. Itu pas menjelang maghrib. Saya lihat di langit gitu ya. Nah, ketiga, beliau itu hadir di laut tapi kayak berupa ombak. Saya bilang ini ombak atau apa? Tapi setelah saya lihat tuh kayak apa ya? Kayak kan kalian tahu ya naga yang ada dari sampingnya itu sama mama mukanya kan ciri khas ya. Wah ini mah naga, saya bilang gitu kan. Ya udah saya ucapin salam dalam hati gitu ya. Naga gini namanya. Beliau hadir dan yang kedua yang hadir itu Nyi Roro Kidul. Yang ketiga hadir itu si nenek itu. Beliau itu adalah sosok yang abdi kinarsinya Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari. Jadi beliau itu yang menoto segala kebutuhan ibu. Dari tongkatnya, dari semuanya lah. Beliau itu yang noto itu adalah seorang nenek gitu ya. Nah itu dengan pakai kebaya lurik, dengan sanggul, itu hadir. Saya juga nggak nyangka beliau hadir, alhamdulillah. Nah lalu yang hadir itu Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kencono Sari Kidul. Sebelum datang itu, beliau terdengar dulu suara kudanya. Kalau saya, tapi kudanya itu seperti air laut. Jadi bukan yang kuda berbentuk kuda kayak binatang kuda, enggak. Jadi kayak seperti ombak laut, kudanya seperti itu. Ada 4 kuda. Ya, 4 kuda. Apa teman-teman tahu arti filosofi kenapa 4 kuda itu? Kalau kalian tahu silakan komen di bawah. Ya. Kalau teman-teman yang udah pernah ke Cipuri juga silakan komen di bawah. Ceritain gimana waktu kalian di sana. Yang pernah ke Parangkusumo juga silakan ceritain juga. Nah, sekarang apa 4 filosofinya kuda itu? Dipecut. Pertama, pecut hawa nafsu yang ada di dalam dirimu, dipecut. 4 itu artinya. Kedua, syahwat yang ada di dalam dirimu, pecut lagi. Ketiga, apa ya ketiga saya lupa ya? Emosi yang ada di dalam dirimu. Ya, dipecut. Yang terakhir itu amarah ya. Amarah yang pokoknya gitu deh, dipecut. Nah itu maksudnya 4 kuda. Itu filosofinya ya. Jadi setiap gerakan Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Ratu Kidul Kencono Sari itu semua ada adalah tanda pesan kepada manusia-manusia agar kedepannya terus lebih baik, dan lebih baik, lebih menata kembali dirinya, lebih menata kembali kehidupannya. Setiap hari harus lahir seperti seorang bayi, berusaha untuk mencapai titik itu, walaupun tidak ada manusia yang sempurna. Oke, nah alhamdulillah larung kita diterima, ya larung diterima, semua bunga juga semua diterima. Alhamdulillah kehadiran semuanya gitu, saya senang.
untuk kehadiran beliau-beliau. Dan terakhir saya lempar buah. Saya lempar buah jeruk dan buah apel. Masing-masing kita pegang itu. Saya bilang, lempar, kita make a wish. Saya bilang itu, kita buang segala hal buruk dalam diri kita. Kita buang segala yang menjadi penghalangnya doa, yang menjadi penghalangnya hajat. Ya, dikabulkannya segala hajat. Kita buang itu semua. Dan bismillah Allah akan kembalikan dengan kebaikan. Ya, bisa melalui buah itu tersebut kembali kepada kita. Gitu. Ya, kalau seandainya buah itu tidak kembali, dengan cara Allah mewujudkan itu semua. Ya. Ini buah ini hanya simbolik. Gitu. Kita buang satu-satu, semua buang. Termasuk saya. Saya buang jauh. Diambil sama air ombak. Udah nggak kelihatan tuh buah. Kita juga udah ya sudah gitu kan ya. Ntar cara Allah untuk mewujudkan. Nah, ini lucu teman-teman. Di saat saya ngelarung, ini ada satu pemuda yang nggak pernah jauh dari rombongan kita di situ aja. Dan dia nggak ngomong A, nggak ngomong B, nggak ngomong C, dan tidak mengganggu kita juga gitu ya. Dia kayak ngejaga, pokoknya selama perjalanan tuh kita menemukan hal-hal yang aneh di luar nalar kita. Lalu kita udah nggak mikirin buah yang tadi kita lempar. Tiba-tiba dia jalan ke sana, jauh dari kita, jauh sekali dari kita. Kita ngeliat kejauhan itu si mama ngapain gitu ya. Tahu nggak dia lagi ngapain? Dia lagi mungutin buah. Jadi buah yang kita lempar masing-masing itu kembali semua. Alhamdulillah kita makan buah tersebut dengan nikmat. Entah kenapa buah itu rasanya nikmat sekali. Saya bilang, ya Allah, semua karena kuasamu, semua karena rahmatmu. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Kita pulang dengan bawa hati happy. Ya, akhirnya sudah. Karena hari itu sudah sore, kita memutuskan kita pamit kepada ibu, kita pulang ke hotel karena kita malamnya mau ada zikiran bersama. Kita ada tawasulan lagi gitu ya. Pulang ke hotel, kita melakukan zikiran itu habis Isya. Nah, teman-teman, tadi saya belum cerita. Teteh, ibu hadir hari itu, malam itu pakai baju apa sih? Kalau Nyi Roro Kidul kan hadir pakai kemben, sambil megang tongkat, lalu pakai apa namanya nih mahkota itu seperti candi Prambanan, bentuknya tinggi. Ibu pakai apa teh hari itu? Selama saya melihat beliau melalui dari mimpi atau melalui dari apapun itu ya, baru saya melihat beliau pakai pakaian muslimah, pakai baju warna putih, dengan wajahnya yang bercahaya, siluet yang ciri khas beliau. Namun malam itu ketika kami zikir bersama semua, tawasul, beliau hadir dengan kebaya muslimah berwarna putih, didampingi oleh Nyi Roro Kidul. Betapa saya haru, nangis saya teman-teman semua. Nangis saya takjub, nangis dengan keanggunan yang berbeda yang saya lihat. Biasakan siluet ya, ini hampir terlihat. Saya bersalawat, la ilaha illallah, saya hanya berucap seperti itu. Dua itu aja ucapan yang keluar dari mulut saya ketika kami berzikir bersama. Yang lain udah selesai teman-teman berzikir, saya belum, karena saya masih dalam situasi nuansa beliau. Kok ya cantik sekali dengan pakai warna putih ya.
Dan beliau manggil saya, "Ndok, anak." Panggilan seorang orang tua kepada anak perempuannya. Kasih sayangnya, kelembutannya, keibuannya, keanggunannya, itu sampai di perasaan saya, hingga saya biasanya kalau bertemu beliau tidak cerita, malam itu saya ceritakan semua. Saya curhat, ibaratnya seperti itu. Ya walaupun saya tahu segala sedih, segala senang, ibu pasti tahu. Walaupun saya nggak cerita. Tapi malam itu ibu seperti bawa wadah, "Do, air matamu di sini, taruh sini." Gitu. Tak tadahin, "Do, air matamu." Ini saya mau cerita gini aja, saya mau nangis. Tak tadahin. "Sini, jatuhin air matamu di tanganku." Padahal saya nggak ada doa apa-apa. Nah, ketika beliau seperti itu ke saya, nangis saya. Bener-bener saya nangis. Jadi yang lain sudah selesai zikir, salawat, saya sendirian yang belum. Karena saya masih di energi bersama beliau, di suasana bersama beliau. Akhirnya ketika ibu menjatuhkan tangannya seperti ini, menada, memberikan tangannya, nangis, "Dok, di tanganku." Nangis. Ibaratnya batas seperti itu. Saya nangis, saya jatuhkan air mata saya di tangan beliau. Saya nggak ngomong apa, saya cuma bisa nangis, tapi ini ditarik keluar. Seperti, "Cerita kepadaku, Dok." Keluarkan. Akhirnya saya cerita. Semua, walaupun beliau tahu, tapi beliau mau mendengar dari mulut saya langsung. Akhirnya saya cerita semua, seperti saya ngadu kepada seorang ibu. Jadi tampungnya lah air mata itu, lalu beliau menatap saya dengan kasih ya. Tadinya itu kalau lama, tadinya saya nggak, ibaratnya kata tuh nggak sadar-sadar, nggak melek-meleknya lama, karena saya betah di situ. Cuman kan masih ada teman-teman di sini ya. Nyi Roro Kidul niatin ketika ibu seperti itu, Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari. Benar-benar dia dengar, dia sentuh perasaan saya. Ketika nampung itu, tangannya nampung itu, dia tarik di dadanya. Itu adalah indah. Jadi itu kejadian, keadaan ketika saya berada di Yogyakarta. Terekam di memori saya, terekam di hati saya, dan saya pastikan gitu, saya makin cinta, udah cinta nih, saya makin cinta, makin sayang ke Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Penconosari, saya makin cinta kepada beliau. Itulah ceritanya. Nah, teman-teman yang punya pengalaman silakan tulis. Tapi jangan lupa dengan kata yang santun. Karena kita adalah manusia yang berbudaya. Ya. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita pengalaman-pengalaman saya atau pengalaman-pengalaman sahabat saya di YouTube saya. Jangan lupa di-share. Jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe. Oke? Menambah spirit energi untuk saya. Dan saya doakan teman-teman banyak rezeki. Sampai ketemu lagi.